profesional manajemen risiko yang berbahagia, selamat datang di podcast The Way Academy dan Irmapa yang akan membahas konsep penting praktik manajemen risiko khususnya di sektor publik. Kembali bersama saya Fitri Sawitri dari The Way Academy. Hari ini saya akan mengundang Bapak Tri Wahyono, seorang praktisi manajemen risiko sektor publik. Kita akan membahas konsep dasar mengenai toleransi risiko. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak. Selamat datang Pak Tri, apa kabar Pak? Baik Ibu Fitri, Ibu kabar baik? Baik Pak Tri. Pak Tri, saya dengar nih ternyata masih banyak yang bingung membedakan antara selera resiko dan toleransi resiko. Boleh tidak diberikan penjelasan sedikit aja Pak Tri? Oke. Nah ini pertanyaan sulit sebetulnya Bu. Jadi pada awalnya saya juga merasa toleransi dan selera risiko itu konsep yang sama. Nah, tapi bagi yang belum memahami apa itu selera risiko, silahkan klik link berikut ya, supaya nanti kita punya pemahaman yang sama terkait selera risiko. Nah, di sesi ini kita akan bicara toleransi risiko. Oke, untuk mempermudah coba saya pakai ilustrasi boleh ya Bu ya? Boleh Oke. Pak, silakan Pak Tri. Jadi misalnya di awal tahun itu Presiden menetapkan target penerimaan kita 2.000 triliun tahun ini. Saya hanya bisa mentoleransi 10%-nya. Artinya nilai 10% atau 200 triliun tadi ya, itu adalah penurunan tertinggi yang bisa ditoleransi oleh Presiden. Nah, bagi yang di bawah apa artinya? Artinya kalau sampai ya target penerimaan itu kurang dari 1.800 triliun ya, atau 2.000 triliun kurangi 200 triliun tadi, maka bisa siap-siap saja menterinya ada yang akan diganti kan, kira-kira gitu logikanya. Nah itu Bu, garis besarnya gambaran toleransi risiko itu. Terus apa kaitannya Pak dengan manajemen risiko? Nah ini sebetulnya pertanyaan yang menarik nih. Jadi kalau kita bicara toleransi risiko, ya, nilai inilah yang sebetulnya akan menjadi dasar ketika ya kita akan menentukan namanya kriteria dampak risiko. Jadi artinya apa? Kita sudah punya batasan tertingginya. Ya. Jadi kalau misalnya dampak ya risiko terhadap penurunan penerimaan negara, maka 200 triliun tadi adalah nilai tertingginya. Artinya apa? 200 triliun itu adalah nilai 5 kalau kita bagi skala dampak itu 1 sampai 5. Nah, 1, 2, 3, 4 itu masing-masing intervalnya tinggal kita bagi aja. 200 triliun dibagi 5. Jadi masing-masing intervalnya 40 triliun. Jadi kira-kira gitu Bu untuk menyusun kriteria dampak risiko. Jadi 1 itu ketika dampak terhadap penurunan penerimaan negaranya 0 sampai 40, 2 40 sampai 80 dan seterusnya sampai 5 itu 200 triliun penurunannya. Ya bisa jadi kalau lebih dari 200 triliun gimana penurunan? Ya itu 5 karena sudah mentok skala tertingginya. Kira-kira gambarannya begitu Bu. Jadi apa Pak bedanya dengan selera risiko kalau begitu Pak? Nah ini benang merahnya langsung ya Bu ya. Jadi secara sederhana toleransi risiko itu menggambarkan batasan tertinggi ya dari suatu risiko itu yang dari sisi dampaknya. Jadi itulah yang bisa ditoleransi ya dampaknya. Sedangkan selera risiko itu biasanya terminologi generik untuk menggambarkan nilai risiko berapa sih yang bisa diterima oleh organisasi. Nah, artinya ketika tadi sudah ditetapkan 200 itu adalah nilai tertingginya, maka seleranya bisa ditentukan di bawah itu. Misalnya tertingginya 200 ya dari sisi dampak tadi. Oh, ternyata selera kita ya yang tidak perlu kita mitigasi untuk resiko-resiko yang menurunkan penerimaan negara itu misalnya sampai dengan
80 triliun misalnya. Nah, berarti di atas 80 triliun itu harus kita mitigasi. Kira-kira logikanya begitu, Bu, perbedaan antara toleransi dan selera risiko. Ada bahasa mudahnya nggak Pak Tri? Aduh, bahasa mudahnya ya. Jadi kalau kita bicara bahasa mudahnya, toleransi risiko itu ibaratnya deviasi atau batasan tertinggi dari satu risiko dilihat dari sisi dampaknya. Ya, jadi kalau selera itu batasan aman, tapi dia melihatnya dari nilai risiko. Nah, kenapa saya pakai terminologi dari sisi dampaknya? Karena nilai risiko itu pada dasarnya adalah perkalian antara probability dan dampak. Jadi dampak saja sebetulnya belum cukup. Nanti kita kalikan dengan nilai probability. Kira-kira gitu, Bu, gambaran besarnya. Keren, mantap Pak Tri kalau gitu. Sekarang kita sudah mulai jelas nih Pak perbedaan antara selera risiko dan toleransi risiko. Jika profesional manajemen risiko di rumah masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk bahan tanggapan kami, jangan lupa kami juga mengingatkan untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube The Way Academy. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada podcast-podcast kami yang akan datang. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama, Ibu.